Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Fatur Rahman Tamimi, Anggun Pratiwi, Desi Rahma Fitrianti, dan juga Yulinda Oktavia. Pada kali ini, kami akan membahas penanganan bencana kebakaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari bencana kebakaran. Bencana kebakaran adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Lalu, faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama, karena alam seperti petir, gempa bumi, gunung meletus, dan juga panas matahari. Lalu yang kedua disebabkan karena faktor manusia. Itu dapat disengaja atau karena kelalaian dan juga karena kurang pengertian. Yang terakhir, faktor penyebab kebakaran karena binatang. Seperti tikus, kucing, dan binatang peliharaan lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran akibat terdapat sumber api. Lalu penanganan bencana kebakaran. Yang pertama, persiapan dalam mencegah kebakaran atau prabencana. Tindakan preventif untuk mencegah kebakaran adalah pastikan bahwa instalasi listrik aman, menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mengantisipasi kebakaran, pergunakan pemutus arus listrik atau kontak tusuk dalam keadaan baik, hindari menggunakan stop kontak dengan ekstensi yang bertumpuk-tumpuk, selalu fokus saat menggunakan sumber api, hindarkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api, hindari merokok di sembarang tempat, khususnya di dekat bahan yang mudah terbakar. Jangan biarkan lampu menyala terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jangan membakar sampah di bawah terik matahari, apalagi di saat musim panas. Lalu, saat menghadapi kebakaran, adapun tindakan yang dilakukan saat terjadi kebakaran diantaranya tetap tenang saat menghadapi kebakaran. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam yang ada seperti APAR atau alat pemadam api ringan, dan juga dengan karanggoni yang dibasahi oleh air. Jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah atau di gedung. Tutup ruangan yang terjadi kebakaran agar tidak menjalar ke ruang lain. Tetapi jangan dikunci untuk memudahkan jika akan memadamkan kobaran api. Lalu jika kebakaran besar, segera keluar rumah dan ajak semua keluarga meninggalkan rumah segera. Yang terakhir, jika menemukan asap tebal di suatu ruangan, hindari jangan sampai menghirup asap. Misalnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung. Hal ini akan membantu untuk bernafas. Lalu pasca bencana kebakaran. Adapun tindakan yang dilakukan pasca bencana kebakaran diantaranya hubungi dinas pemadam kebakaran setempat di hotline 112. Jika memiliki asuransi, hubungi perusahaan asuransi untuk mengetahui pengamanan rumah sebelum diperbaiki. Jika tidak punya asuransi, hubungi tetangga untuk meminta bantuan. Masuk ke rumah setelah petugas pemadam kebakaran memastikan aman karena lantai dan dinding mungkin kondisinya tidak aman. Lalu tunggu petunjuk petugas pemadam kebakaran sebelum menggunakan lagi fasilitas di rumah seperti air, listrik, dan gas untuk memastikan keamanannya. Lalu yang terakhir, cari dan amankan dokumen atau catatan penting. Rencanakan untuk memperoleh salinan dokumen atau catatan yang rusak atau hilang ke instansi terkait. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.